فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu taala, dan ini masih membahas salah satu hadis terpanjang di Sahih Bukhari Muslim. Salah satu, tapi bukan yang terpanjang betul-betul, yaitu hadisul ifk Aisyah, tentang cerita Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan sebentar, ada ya yang sebelumnya belum ya, yaitu beliau mengatakan la as'uru bi syai'in min dzalik, dan saya tidak menyadari sedikit pun dari peristiwa ini. Wa huwa yuribuni min waja'i fi waja'i, dalam keadaan saya merasa bimbang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam situasi sakitnya saya ini. Anni la a'rifu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam allatafalladzi kuntu ara minhu hina ashtaki, yaitu apa? Saya tidak mengetahui dari Rasulullah SAW kelembutan yang dulu biasa saya lihat dari beliau tatkala saya sakit. Orang yang sakit biasanya apa? Akan lebih disayang, akan lebih dikasihani, namanya sedang sakit. Tapi sekarang ketika saya sakit, kenapa Rasulullah bersikap tidak seperti dulu? Kenapa tidak nampak kelembutan seperti yang dulu? Walaupun apa? Tetap Rasulullah beliau bukan orang yang kasar. Walaupun beliau merasa ada sesuatu, misalkan, tidaklah kemudian langsung beliau memukuli istrinya atau mencaci maki, tak. Tetap apa? Beliau kalamnya lembut, cuma tidak seperti yang dulu. Innama yadkhulu alayya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanyalah masuk menemui saya, dan tetap walaupun beliau sedang merasa ada sesuatu, tetapi apa? Tetap istri sakit ya dijenguk, tiap hari didatangi. Walaupun bukan jadwal apa datang ke bukan jadwal tidur di istri yang itu, tetap namanya sakit didatangi, dilihat bagaimana keadaannya. Apalagi sedang susah, apalagi sedang sakit, tetap ditanya bagaimana keadaanmu. Fayusallimu, beliau mengucapkan salam. Summa yaqul, lalu beliau mengatakan kaifatikum, bagaimana keadaanmu. Itu pun dengan bahasa yang lembut, bukan tiki tapi tikum, kelembut. Itu apa? Dengan kelembutan, memakai apa? Pola jamak. Walaupun Aisyah sendirian di rumah, tak punya anak, tetap Rasulullah pakai kalam yang lembut. Cuma dibandingkan dengan kelembutan yang dulu-dulu, sekarang nampak berkurang. Orang sekarang mungkin apa? Terutama yang tidak belajar, yang belajar alhamdulillah dapat taufik, tapi yang tidak belajar mungkin ada apa-apa dikit langsung main kasar dengan istrinya. Sumayan sorif, lalu beliau pergi lagi. Fadzakalladzi yuribuni, itulah yang membuat saya bimbang, kata Aisyah. Walaupun tidak ada kata-kata kasar. Wala as'uru bisyar, tapi saya tetap tidak mengetahui adanya keburukan. Ini apa? Menunjukkan bagusnya akhlak Aisyah. Walaupun bimbang, tapi tetap dia berbaik sangka. Tahu Rasulullah urusannya banyak, jangan-jangan beliau dibuat sakit hati di luar sehingga pikirannya pun agak tersibukkan dan seterusnya. Tetap Aisyah tidak memikirkan yang buruk-buruk. La as'uru bisyar. Hatta kharajtu ba'dama nahaqtu. Nahaq disebutkan di dalam catatan kaki. Ada beberapa makna di sini. Yaitu apa? Zahirnya di sini yaitu mulai merasa segar dari sakit, yaitu segar, mampu untuk apa? Mampu untuk bangkit, mulai sembuh dan seterusnya. Sudah hampir sembuh. Baik. Walaupun ada makna-makna yang lain, tapi yang terakhir ini tadi yang lebih baik, yaitu sudah hampir sembuh, sudah mulai sedar dari sakitnya. Walaupun belum sampai sempurna kesehatannya. Ini nahaqtu. Fa kharajat ma'i Ummu Mistah. Lalu Ummu Mistah keluar bersama saya tibalal manasik wa huwa mutabarrazuna, yaitu pergi ke manasik, yaitu apa? Suatu tempat yang agak rendah dan dia adalah tempat kami buang hajat.
Kenapa? Karena di waktu itu, zaman itu belum ada tempat buang hajat di dalam rumah, belum ada teknologi seperti ini, teknologi pola apa itu leher angsa dan sebagainya. Wa kunna la nakhruju illa lailan, ya illa lailan ila lail. Kami tidak keluar kecuali dari malam ke malam. Ini menunjukkan ketakwaan para wanita di masa itu. Bukan apa, keluar-keluar santai memamerkan aurat, buang hajat di mana-mana, bukan. Tapi apa, memilih di malam hari, lebih menutup aurat, lebih tidak nampak. Tapi ya Pak, tentunya sambil menjaga keamanan, berjaga-jaga tentunya, dan tidak sendirian, dan tidak jauh-jauh pula. Wa dzalika qabla an nattakhizal kunufa qariban min buyutina. Dan itu sebelum kami membuat bilik-bilik tandas, bilik-bilik air yang dekat dengan rumah kami. Wa amruna amrul arabil awal. Urusan kami, itu tradisi kami seperti tradisi orang Arab yang dulu. Fit tabarruzi qibalal ghaid. Untuk apa? Yaitu pergi ke tempat buang hajat. Pergi ke tempat yang apa itu menjauh dari rumah. Fakunna nata'adza bil kunuf an-nattakhidhaha inda buyutina. Kami dulu terganggu kalau ada tempat buang hajat yang dibuat di dalam rumah atau di samping rumah, baunya busuk. Maka kami apa? Pergi menjauh. Fantolaqtu ana wa ummu Mistah. Kemudian saya pun berangkat bersama Ummu Mistah. Wahia ibnatu Abi Ruhm bin Abdi Manaf. Memang Aisyah ma'ruf seperti ayahnya. Aisyah ma'rufah seperti ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, pakar dalam masalah nasab. Sering kalau kita dapatkan dalam hadis-hadis Aisyah itu akan menyebutkan nasab dari orang fulan, tahu dia. Beliau memang ilmunya banyak tentang masalah sejarah dan nasab. Ummuha bintu Sakhar ibni Amir khalatu Abi Bakr As-Siddiq. Ibu dari Ummu Mistah adalah anak perempuan dari Sakhar bin Amir, makcik dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka masih apa? Satu kerabat. Wa benuha Mistah ibnu Usasah. Anak dari Ummu Mistah adalah Mistah bin Usasah. Baik. Mistah ini dia adalah apa? Kalau tak salah ikut perang Badar juga. Fa aqbaltu ana wa Ummu Mistah qibala baiti. Lalu saya pun pergi bersama Ummu Mistah qibala baiti, ke arah rumah saya. Entah mungkin sudah selesai. Ya itu apa? Saya balik lagi ke rumah bersama Ummu Mistah. Wa qad faraghna min sya'nina. Kami sudah selesai dari urusan kami, urusan buang hajat. Fa asarat Ummu Mistah fi mirtiha. Kemudian Ummu Mistah tergelincir karena yaitu apa? Kain beliau yang panjang, selendang beliau. Tapi tak apa-apa, ini musibah di jalan Allah. Tidak seperti perempuan-perempuan kafirah yang pakaiannya betul-betul apa? Tak mampu beli pakaian, tak mampu. Tapi apa? Jenamanya mahal-mahal. Naudzubillah, nggak nutup aurat. Ini sabar, walaupun apa? Serba susah, kalau malam susah, kalau siang juga kepanasan. Tapi mereka sabar karena ini ujian di dunia untuk menutup aurat baik-baik. Faqalat ta'isa Mistah. Langsung apa? Ummu Mistah mengatakan celaka Mistah. Ketika tergelincir langsung apa? Muncul dari mulutnya cacian kepada Mistah. Faqultu laha bi'sa ma qulti atasubina rajulan syahida badra. Aisyah mengatakan, alangkah buruknya apa yang Anda ucapkan. Apakah Anda mencaci seorang lelaki yang ikut perang Badar? Walaupun ini adalah masih kerabat sendiri, kalau salah ya ditegur. Apalagi ini sampai apa? Melanggar kehormatan dari orang yang ikut perang Badar. Aisyah wanita yang baik, membela apa? Membela orang yang telah berjasa menolong Nabi. Qalat ya hantah. Ya hantah, wahai engkau. Tapi ini ucapan yang halus, ucapan yang lembut. Ada yang mengatakan hantah yaitu hadith, ada yang mengatakan hantah yaitu ya mar'ah, dan seterusnya. Dan ada beberapa pendapat yang lain. Baik, maka si ibu ini mengatakan, wahai engkau, awalam tasma'i maqal,
apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Mistah, anak saya sendiri? Qalat qultu wa ma qal. Maka saya bertanya, apa yang diucapkan Mistah? Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk. Lalu Ummu Mistah mengabari saya perkataan orang-orang yang menyebarkan kedustaan. Jadi Ummu Mistah baik, dia mencaci maki anaknya. Kenapa? Karena dia sendiri marah, anaknya mencaci maki istri Nabi, mencaci maki Aisyah. Jadi memang ini dua wanita yang sangat baik, masing-masing membela satu sama lain, membela orang yang diyakini baik. Fasdatu maradon ala marodi. Maka saya bertambah sakit di atas rasa sakit saya, padahal sudah mau sembuh, akhirnya jatuh sakit lagi. Ya ini hati, kalau jantung terserang maka apa yang lain akan menjadi apa? Menjadi sakit, menjadi melemah lagi dan seterusnya. Baik. Falamma raja'tu ila baiti, tatkala saya sudah pulang ke rumah saya, wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya seperti biasa, takni salam, yaitu Rasulullah mengucapkan salam, summa qala kayfatikum. Lalu Rasulullah tanya, bagaimana keadaanmu? Faqultu ata'dzanu li an atiya abawai. Apakah Anda mengizinkan saya untuk mendatangi ayah dan ibu saya? Tetap apa, walaupun sedang bengang, sedang sakit hati, minta izin dulu kalau keluar rumah, tidak asal belah. Baik. Ini adalah apa? Wanita sahabiyah, istri Nabi, memang penuh dengan adab walaupun sedang marah. Memang mereka terdidik dengan akhlak yang mulia. Qalat wa ana hina idzin uridu an astayqinal khabara min qibalihima. Kata Aisyah, saya ketika itu ingin mencari keyakinan berita dari ayah dan ibu saya, yaitu tidak langsung meyakini, tidak langsung memutuskan dan sebagainya, ingin mencari kepastian. Tanya kepada ayah dan ibunya, apa betul berita itu? Karena selama sebulan saya tak dengar berita apapun, ayah dan ibu saya juga tidak bercerita. Qalat fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan izin pada saya. Faji'tu abawai, lalu saya mendatangi ayah dan ibu saya. Faqultu li ummi, ya ummatah, ma yatahaddatsun nas. Saya tanya pada ibu saya, wahai ibu tersayang. Ya, ini memang adab yang bagus, bukan ya ummi walaupun boleh, tapi Aisyah memilih yang terbaik. Pakai apa? Hak. Sebagaimana ayah bukan abi, abi boleh tapi pakai yang terbaik, ya abah, ya abatah. Ini adalah apa? Tanda kasih sayang. Apa yang diucapkan, apa yang diperbincangkan oleh orang-orang. Qalat ya bunayyah. Yang ibunya pun sayang sama anaknya. Bukan ya binti walaupun boleh, tapi pakai yang terbaik, ya bunayyah. Hawwini alaik. Wahai anakku sayang, ringankan dirimu sendiri, yaitu apa? Peringan, jangan terlalu dipikirkan itu. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'ah. Maka demi Allah, kata si ibu, jarang sekali ada seorang wanita yang cantik, wadhi'ah yaitu cantik, inda rajulin yuhibbuha, di sisi seorang lelaki yang mencintainya, walaha dharair, dalam keadaan wanita ini memiliki doroir, kalau bahasa kita apa? Madu. Berarti apa? Saingan. Illa kasarna alaiha, kecuali pasti para madunya itu akan banyak menyerangnya. Kasarna alaiha, akan banyak menyerangnya, memburuk-burukkannya dan sebagainya. Baik. Walaupun tidak ada satupun istri Nabi yang selain Aisyah waktu itu yang ikut memburuk-burukkan Aisyah, satupun tidak ada. Tapi pihak yang lain yang berperang, istri Nabi semuanya tidak ada yang memburu-burukan Aisyah dalam peristiwa itu. Tapi apa? Kata ibunya, ini biasa kalau ada kes-kes macam itu biasa. Qalat faqultu subhanallah. Awalaqad tahaddatsan nasu bihadza. Saya mengatakan maha suci Allah. Nah, ini kalau kita berzikir karena heran atau takjub, jangan cuma bilang Allah. Telah diperingatkan oleh Syekhul Islam, itu bukan zikir kaum muslimin, Allah saja.
Karena apa? Ini bukan lughah Arabiyah. Allah kenapa? Nah, kalau zikir Islami, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu yang betul. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, itu baru betul. Kalau cuma Allah, bahkan apa? Ahli wahdatul wujud pun bilang Allah. Apakah orang-orang memang sudah memperbincangkan masalah seperti itu? Qalat, lalu Aisyah mengatakan, fabakaitu tilkal lailah, pada malam itu saya pun menangis. Disebutkan dalam biografi Imam Ibnu Bas, beliau ketika mensyarah hadis ini menceritakan ke para murid, beliau pun menangis di sini. Sangat tersentuh dengan peristiwa itu. Hatta asbahtu la yarqa lidamun lidama, sehingga saya masuk di waktu pagi dalam keadaan air mata saya tidak berhenti. Iya, jelas sakit hati. Wala aktahilu binaum, saya tidak mampu tidur. Ini bahasa senangnya aja. Saya tidak mampu tidur. Aktahil itu bercelak. Hatta asbahtu abki, sehingga saya masuk di waktu pagi dalam keadaan menangis. Kemudian Aisyah cerita peristiwa yang lain. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, wa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Anhumanya bagusnya apa? Dihilangkan satu, ini ada dua di sini. Hinastalbasal wahyi, ketika beliau merasa wahyu itu datangnya agak lambat. Ya, selama sebulan Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu. Allah mencabar masing-masing pihak apa yang mereka lakukan dalam situasi itu. Yasta'miruhuma fi firaqi ahli, Rasulullah bermusyawarah dengan mereka berdua tentang masalah menceraikan istrinya, menceraikan Aisyah. Qalat fa amma Usamah bin Zaid fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, adapun Usamah bin Zaid, maka dia memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadzi ya'lam min bara'ati ahli, dengan perkara yang dia tahu bahwasanya istri Nabi itu terjaga, bara'ah, yaitu apa? Terjaga, bebas dari perkara yang dituduhkan. Usamah bin Zaid paham, istri Nabi tak mungkin melakukan yang buruk-buruk. Wa billadzi ya'lamu lahum fi nafsihi minal wud, dan juga Usamah ibnu Zaid memberikan saran kepada Rasulullah SAW dengan sesuatu yang beliau tahu bahwasanya di dalam diri Rasulullah ada rasa cinta kepada keluarganya. Lalu untuk apa memisahkan keluarganya sementara Rasulullah sendiri cinta? Faqal ya Rasulullah, ahlaka la na'lamu illa khaira. Ahlaka ini adalah dengan apa? Ini maf'ul bih dari fi'il yang tersembunyi, takdirnya apa? Imsik ahlak, wahai Rasulullah, tahan keluarga Anda, yaitu jangan Anda ceraikan istri Anda. Dan kami tidak tahu kecuali yang baik-baik. Lalu dengan apa kami bersaksi yang buruk-buruk? Yang kami tahu istri Anda adalah wanita yang baik. Wa amma Ali bin Abi Thalib bin faqal, adapun Ali bin Abi Thalib maka dia mengatakan, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik an-nisa'u siwaha katsir. Wahai Rasulullah, Allah tidak menyempitkan untuk Anda para wanita selain Aisyah itu banyak. Aisyah memang dengar ucapan Ali seperti ini dia bengang. Makanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, beberapa kali Aisyah tidak mau mengatakan Ali bin Abi Thalib, tapi alaika bibni Abi Thalib, engkau belajar aja pada ibnu Abi Thalib, tidak mengatakan Ali. Walaupun sedang bengang, Aisyah tetap adil dan baik dia. Ketika dia ditanya oleh seorang tabi'in tentang masalah mengusap khuf, bagaimana ilmunya, Aisyah mengatakan, belajarlah ke ibnu Abi Thalib, karena dia yang lebih banyak menyertai Rasulullah di dalam safar. Walaupun bengang, walaupun tak suka, tapi tetap Aisyah tahu bagaimana harus bersikap, menghalalkan orang kepada orang yang alim. Bukan ketika tidak suka lalu menjatuhkan orang lain, itu tidak adil. Tapi Aisyah memang dia adalah emas merah, kata Barirah. Betul-betul dalam situasi ridho dan marah, tetap dia berusaha untuk adil dan tidak jahat pada orang lain. Demikian pula di dalam kisah yang lain, Aisyah mengatakan Rasulullah ketika sudah sangat sakit dan beliau keluar untuk sholat menjadi makmumnya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah dibawa oleh Al-Abbas dan orang lain.
Kata para ulama, maksudnya orang lain adalah Ali, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Karena Bengang jarang menyebutkan Ali. Tapi tidak sampai mencaci maki. Aisyah memang. Bukan tipe yang lidahnya macam laser atau apa yang berlebihan. Tayyib. Wa intas alil jariyata tasdukka. Kemudian Usama bin Zaid mengatakan kalau Anda tanya pada jariyah itu, dia pasti akan bicara jujur pada Anda. Jariyah yang dimaksudkan adalah yang teman dekatnya Aisyah yang memang baik, yaitu Barirah. Tayyib. Qalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ini menunjukkan bahwasanya persaksian wanita itu boleh diterima apabila tidak ada unsur fanatisme, tidak ada unsur kedengkian. Tayyib. Faqal ay Barirah ra'aiti min syai'in yuribuk. Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang membuat engkau bimbang? Maksudnya adalah dalam kisah Aisyah, ma'ruf, semua orang paham bahwasanya dalam 1 bulan ini yang menjadi pusat perbincangan adalah cerita tentang Aisyah dan siapa itu? Sofwan bin Mu'attal. Qalat Barirah la walladzi ba'atsaka bil haqq. Barirah mengatakan tidak, demi zat yang mengutuskan Anda dengan kebenaran. In ra'aitu 'alaiha amran aghmisuhu 'alaiha. In di sini nafiyah. Saya tidak melihat pada Aisyah perkara yang menyebabkan saya merendahkan dia. Tak ada alasan sama sekali. Tayyib. Apalagi sampai menuduh buruk, sekedar memandang rendah pun tidak. Tak ada perkara yang menyebabkan saya layak memandang rendah dia. Aksara min annaha jariyatun hadisatus sin. Melebihi yaitu sekedar dia itu masih wanita yang muda usia. Tanamu an ajini ahliha, dia tertidur dari adonan keluarganya, yaitu sekedar perkara kecil, mungkin letih, akhirnya tertidur padahal sedang masak. Tapi tidak sampai membakar apa-apa. Karena ini baru sekedar mencampurkan antara air dengan tepung, itu aja. Cuma tertidur karena letih bekerja dan sebagainya. Fata tidak jinu fata kuluh. Lalu datang dajin. Dajin menurut orang Arab boleh jadi kambing, boleh jadi dia adalah ayam, tak masalah. Tahu-tahu ada ayam masuk ke dapur lalu makan tepung itu. Ini sekitar perkara biasa. Tidak sampai buru-buru ada serong ini serong itu atau selingkuh, tak ada macam itu. Baik, maka tak ada alasan sama sekali. Dalam riwayat yang lain, Barirah mengatakan, saya melihat Aisyah ini seperti emas merah, betul-betul sangat bagus di dalam segala hal. Tak ada yang layak untuk mencurigakan pada dirinya. Baik, kelanjutannya besok di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.